Kawan-kawan, walaupun kita gembira, orang gembira itu kan suka bercanda kan? Tapi kalau dalam masalah Iran ini, kita usahakan serius sambil bercanda kan? Saya berjanji tidak akan membahas masalah popok lagi. Karena seluruh dunia sudah tahu kawan-kawan. Si Donald bebek si kucing kurap ini sudah pakai popok sekarang. Kenapa pakai popok? Jadi kalau orang pakai popok kawan-kawan, di ekornya itu terus-terusan pakai popok, isi otaknya itu terpengaruh karena popoknya itu. Karena dicuci-cucinya popoknya itu kan ada kotoran tuh, berpengaruh kepada otaknya. Sehingga otaknya itu menjadi kotor. Bukan hanya kotor, keliru. Itu seperti yang dikatakan oleh Donald bebek terakhir-terakhir nih. Apa yang dikatakannya? Itu Selat Hormuz akan masuk jadi kedaulatan Amerika. Oh, sampai ke sana, daerah Amerika. Kata Donald bebek si kucing kurap ini kan tidak logis lagi dikatakan. Tapi katanya kan, setelah kita menang melawan Iran, ya hanya contohnya sekarang, kapan dia menang? Donald bebek selalu mengklaim menang. Sampai sekarang, dia nyaho. Nah, itu serius namanya itu kan, kawan. Tapi berkaitan dengan judul ini, kok saya katakan Iran ini rezeki anak soleh? Apa maksudnya? Jadi rezeki anak soleh itu begini kawan-kawan. Kita tahu di dalam Al-Quran menyatakan begini. Di balik sebuah kemalangan ada dua keuntungan. Nah, kira-kira itu isi ayatnya. Ayat keberapa, halaman berapa, saya bukan Ustadz Hadi Hidayat yang mampu mengatakan itu. Tapi ada dalam Al-Quran. Kalau kita mendapatkan sebuah kemalangan, ketahuilah di balik satu kemalangan itu ada keuntungan, dua keuntungan. Dua karunia, dua nikmat yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pasti. Itu pasti. Kalau tidak, Anda keluar dari agama Islam. Kok keluar dari agama Islam juga? Ada juga kita membahas masalah agama. Oten-oten konoha. Nah, itu kuncinya nanti. Sekarang masalahnya apa yang didapatkan Iran setelah dia diserang? Dia diserang itu kan kemalangan namanya tuh. Dia tidak ada angin, tak ada ribut. Diserang oleh Amerika kan sampai meninggal. Ali Khamenei, pemimpin supreme leadernya. Coba kawan-kawan bayangkan kalau seandainya Iran itu tidak diserang. Apakah Iran namanya akan makmur seperti harum seperti sekarang? Tidak kan? Orang tidak tahu selama ini yang dikatakan oleh propaganda para oten-oten para termul pula yang propagandanya mengatakan bahwa Iran itu adalah negara terbelakang, negara kolot, negara hantu belau, negara lontong pecel. Tapi kenyataannya setelah diperangi keluar ke dunia. Banyak orang yang pingin ke Iran. Banyak yang ingin sekolah ke sana. Sekolah ke sana? Iya. Sekolah dalam jurusan apa itu? Bukan teknologi kayu kawan-kawan. Jangan salah persepsi. Tidak. Teknologi drone. Iran mengajarkan kepada siapapun. Tidak pelit-pelit dia. Pengayaan uranium. Dia ajarkan. Kalau mau datang ke sana. Sekolah sini. Bahkan ada banyak. Saya bocorkan rahasia sedikit ya. Banyak mahasiswa Indonesia yang diberi beasiswa di sana. Beasiswanya bagaimana kalau Iran itu memberikan beasiswa? Ini orang asing ini kawan-kawan. Orang asing. Diberinya beasiswa, full beasiswa, makan dikasih, kalau ada istri anak dikasih makan di situ. Karena memang biaya murah, sekolahnya gratis. Setelah itu kalau mau mengajar di situ disilakan juga. Apa nggak hebat itu kan? Rezeki anak soleh macam mana nih? Ini kita agak serius ini. Jangan terus-terusan kita membahas hal bercanda-bercanda. Tapi ini serius kawan-kawan. Itu benar itu. Tanya itu banyak konten kreator. Ada seorang dari Sulawesi sana namanya Ismail Amin. Nah, coba kontak aja. Ada di media sosial dia, kawan-kawan pasti tahu. Kalau nonton channel saya ini akan terkait dengan nama beliau. Dia dosen di situ. Dosen di situ kawan-kawan. Woi, luar biasa orang Indonesia. Dosen di situ. Kenapa dia bisa di dosen di situ? Menuntut ilmu di situ. Dia boleh juga di Iran itu. Kalau menuntut ilmu di situ kita ajarkan tempat lain. Teknologi kawan-kawan, teknologi. Apakah karena negaranya katanya Islam Syiah, kita Sunni ataupun kita lain agama, tidak boleh menuntut ilmu? Boleh. Orang Islam itu kalau kawan-kawan karena negaranya adalah berdasarkan Islam, seluruhnya sesuai dengan agama Islam. Seluruhnya kehidupannya. Tidak ada satupun. Berbeda dengan kita. Riba kita halalkan. Padahal Tuhan sudah mengatakan akan saya perangi itu yang memakan riba, yang pakai riba, yang menuliskan riba. Nah, kita berani membuat riba kan? Riba di mana? Pinjaman ke bank, pinjaman, pinjol, segala macamnya. Nah, ini kalau di Iran itu tidak. Dia seluruhnya Islam. Apa maksudnya Islam itu? Kalau seluruhnya Islam, ilmu itu harus disebarkan. Kenapa harus disebarkan? Karena kalau ilmu kita pendam, tidak ada manfaatnya sama kita. Tidak ada gunanya. Tapi begini kawan-kawan, kalau ilmu itu ada misalnya cara merakit drone untuk pertanian bisa juga. Sebarkan untuk pertanian itu kan berguna. Drone untuk mempertahankan diri itu kan berguna juga. Nah, itu wajib diajarkan oleh orang yang beragama Islam. Itu namanya syiar agama Islam. Ilmu itu harus diajarkan. Begitu dia mati orang Islam ini, ilmu yang diajarkannya itu bermanfaat. Begitu dia mau di dalam sana nanti mau masuk neraka rencananya, karena amalnya kurang kan, rupanya ada ilmunya yang luar biasa yang diajarkannya. Beranak cucu lah ilmu itu diajarkan, berguna sama dunia ini.
tapi tiba-tiba masuk surga dia. Kenapa saya masuk surga? Mungkin malaikat Ridwan atau Malik yang ditanya kan? Ya karena sempat juga kau mengajarkan dulu. Kau nuntut ilmu ke Iran, ke Iran ya contohnya kan, Iran. Kemudian kau ajarkan berguna sama orang untuk memupuk pertanian. Akhirnya banyak makanan jadi melimpah ruah pangannya karena banyak terbit padinya, banyak hasil padinya. Dan rupanya yang kau ajarkan, orang yang kau ajarkan muridmu hanya 2, sudah beranak pinak itu, muridmu mengajarkan lagi. Muridnya itu lagi mengajarkan lagi. Oh, ilmu itu berkembang biak kawan-kawan. Kawan-kawan pula saya katakan. Akhirnya karena mau masuk neraka mungkin kan. Jadi masuk surga. Itu Islam itu kawan-kawan. Satu-satunya negara yang berdasarkan Islam, satu-satunya sekarang. Itu adalah Iran. Oke? Lantas sekarang, apa rezeki anak soleh kalau memang dia menjalankan Islam secara kafah begitu? Kafah itu apa? Menjalankan Islam seluruhnya. Seluruhnya. Enggak seperti ustaz-ustaz kita letiung di sini misalnya kan. Oh, kalau pemerintah itu harus didukung, walaupun pemerintah zalim. Dalam Islam tidak. Kalau pemerintah itu zalim, harus diperangi. Itu konsep, tidak bisa tidak. Kalau pemerintah itu adil, harus didukung. Begitu juga Islam. Nah, kita teruskan. Kenapa ada kesolehan, rezeki anak soleh Iran ini kawan-kawan? Nah, kita lihat sekarang kan, Iran diserang. Karena anak soleh, dia hanya balas saja kan. Posisi dia adalah posisi bertahan. Tak ada jalan seperti dia di dinding kawan-kawan. Seseorang sudah terdesak ke dinding, tidak bisa lari kemanapun. Tidak bisa lagi kan? Kalau dia tidak melawan, dia hancur. Mati. Harus melawan. Dalam Islam diperintahkan melawan. Ingat, dalam Islam diperintahkan melawan kalau kita diperangi begitu. Perangilah orang yang memerangi. Pas kan? Dan yang membantu yang memerangi kamu. Yang membantu memerangi kamu. Nah, ini lagi berita sedikit kawan-kawan. Ini berita yang tokcer. Ini saya kutipannya sedikit. Tapi ini di luar konteks sebenarnya. Ketegangan geopolitik di kawasan Teluk Persia meningkat tajam setelah muncul seruan keras dari internal parlemen Iran. Politisi Iran Amir Hossein Sabeti menuntut agar 3 penguasa negara tetangga resmi dimasukkan ke dalam daftar target balas dendam Teheran. Mengutip Iran Internasional pada 16 Agustus, seruan ini dilontarkan sebagai bentuk pertanggungjawaban tepat atas dugaan keterlibatan mereka dalam pembunuhan mantan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. 3 dinasti penguasa yang secara spesifik ditargetkan adalah keluarga Al-Khalifa dari Bahrain, Al-Nahyan dari Uni Emirat Arab, dan Al-Saud dari Arab Saudi. Sabeti menilai bahwa ketiga negara teluk tersebut memegang peranan langsung karena menyediakan wilayah mereka sebagai pangkalan militer Amerika Serikat. Keberadaan pangkalan Amerika Serikat di Bahrain, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi dianggap memfasilitasi operasi militer Washington yang berujung pada gugurnya Ali Khamenei selama perang. Anggota parlemen tersebut menegaskan bahwa tuan rumah pangkalan Amerika tidak boleh luput dari konsekuensi pembalasan militer Iran. Dalam pernyataannya, Sabeti juga melancarkan kritik tajam terhadap sikap diplomasi pejabat senior Iran yang dinilai terlalu lunak. Ia mempertanyakan keputusan sebagian pejabat tinggi Iran yang justru menyampaikan permintaan maaf kepada negara-negara Arab pada hari kelima perang. Menurutnya, permintaan maaf itu sangat tidak tepat, mengingat pangkalan Amerika Serikat di negara-negara tersebut telah dijadikan pijakan serangan musuh. Langkah menargetkan para penguasa teluk dinilai sebagai bentuk penegasan posisi Iran yang tidak akan menoleransi negara tetangga yang bekerja sama dengan Amerika Serikat. Pernyataan keras dari parlemen ini menandai ancaman eskalasi konflik yang tidak lagi terbatas pada pangkalan militer, tetapi juga menyasar kepemimpinan politik kawasan. Rencana memasukkan 3 dinasti penguasa Teluk Persia ke dalam target balas dendam pun berpotensi memperluas spektrum perang dan memperkeruh stabilitas di Timur Tengah. Nah, itu adalah yang membantu Amerika. Yang membantu Amerika itu akan menjadi target juga oleh Iran. Wow, luar biasa. Kalau ini sudah dikuasai oleh Iran semuanya, haji bisa gratis. Nah, haji gratis lagi ya. Ini saya ngomongin masalah itu. Apa kaitannya? Begini kawan-kawan, di agama Islam itu dulu-dulunya haji itu tak pernah dipungut biaya, tidak pernah dipungut visa. Walaupun di dalam negara misalnya dikuasai Iran lah sekarang, Jazirah, Teluk Mekah dengan Madinah itu. Tidak boleh dia, haram. Orang negara yang menjalankan agama Islam secara kafah, haram dia meminta visa kepada orang yang datang haji di sana. Haram. Bahkan mereka sebagai pengelola 2 tempat suci wajib menyediakan makan dan penginapan kepada orang yang menunaikan ibadah haji. Wajib. Dengan kewajiban ditunaikannya mereka mendapatkan pahala. Pahala, bahkan bisa saja mereka ingin menambah pahala lagi, diongkosinya siapa saja yang ingin naik haji dengan cara mungkin giliran segala macam yang naik haji, dan tidak boleh dihalangi orang naik haji. Apa maksud saya dihalangi naik haji? Dihalangi seperti ada kuota-kuota, itu menghalangi namanya tuh.
Kenapa menghalangi orang sekarang? Kan alasannya tidak tersedia tempat, tidak tersedia ini, tidak tersedia ini. Itu luas itu, sudah disediakan. Tuhan tidak akan memerintahkan beban yang melebihi kemampuan orang tersebut. Nah, ini orang ini membuat aturan-aturan sendiri. Tak mungkinlah Tuhan memerintahkan umat Islam seluruh dunia ini untuk datang berhaji kalau tempatnya tidak disediakan dia. Dia menciptakan itu semua. Oh, itu lontong pecal itu yang mengatakan ini nanti sama sesak segala macam di sana itu. Karena kalian tidak menyediakan untuk itu. Karena itu kalian bisnis kan, hotel-hotel mewah di sekitar itu. Nah, itu akan terjadi nanti kalau Iran menguasai Mekah dengan Madinah. Seluruhnya bisa datang ke sana. Silakan, disediakan semuanya. Apa gunanya sama pemerintah Iran misalnya kan? Atau yang berkuasa? Pahala kawan-kawan, pahala. Aturan dia masuk neraka kan? Kau menyediakan peraturan seperti itu. Memberi makan, memerintahkan, memberi makan orang naik haji. Kalian ongkosi pesawatnya, aturan masuk neraka, ya berdosa juga lah kawan-kawan. Walaupun dia penguasa adalah ulama misalnya kan, pasti dia ada dosa kan. Bisa-bisa seorang yang memimpin itu dosanya sangat besar. Kalau dia berbuat salah sedikit saja, dosanya segunung-gunung, seplanet, seantariksa ini. Itu gawatnya seorang pemimpin. Pasti pemimpin itu salah, salahnya besar. Makanya harus dibuat juga pahala yang besar agar dia bisa masuk surga. Kan sangat enteng, sangat mudah beragama ini. Ini sekarang di sana itu di Arab itu dikomersilkan semua. Oh, itu tidak sesuai dengan agama Islam. Kalau Iran menguasai hal itu, sudah jelas Iran akan memberikan fasilitas yang luar biasa. Jangan-jangan saya yang dijadikan prioritas pertama oleh Iran untuk naik haji atau umroh. Luar biasa. Tidak perlu lagi capek-capek saya ngumpulkan uang kemudian antri sampai 40 tahun seperti di Indonesia ini. Di mana-mana juga begitu kalau bukan di Indonesia saja. Itu karena peraturan dari Arab Saudi itu. Oke, kita teruskan. Apa rezeki anak soleh Iran waktu diserang itu? Nah, karena dia berperang dengan cara Islami, dengan cara membalas sesuai dengan yang dibalaskan kepada dia, dia kuasai apa yang bisa dia kuasai. Oh, rupanya Tuhan memberikan karunia kepada dia sebuah selat yang sangat penting di dunia untuk membuat dunia tidak berkutik. Luar biasa nih, Selat Hormuz. Itulah bom nuklir Iran yang kata para pengamat. Dia bom itu nuklir Amerika sehingga Amerika terkelepek-kelepek sekarang. Terkelepek-kelepek sekarang kawan-kawan. Itu satu. Tunggu dulu ya. Bagaimana si Donald BB ini saya katakan diprediksi oleh para ahli, dia akan dimaksulkan ini kayaknya. Kenapa begitu? Ada tanda-tandanya kawan-kawan. Tanda-tandanya terakhir-terakhir ini Amerika sudah kalah itu adalah pernyataan dari wakil presidennya J.D. Vance yang mengatakan begini, sekarang fokus kami adalah bukan lagi masalah nuklir Iran. Kan Iran diserang itu gara-gara dia katanya mau punya nuklir segala macam alasan, padahal alasan sebenarnya adalah Iran ini sudah mengancam eksistensi dolar. Iran ini sudah tidak mau tunduk kepada Amerika. Iran ini mempunyai cadangan minyak yang besar. Kira-kira seperti itulah tujuannya, supaya nuklir sama sekali tidak ada. Dan akibat daripada tadi saya mengatakan tanda-tanda ya. Tanda-tandanya J.D. Vance mengatakan begitu. Artinya dia tidak fokus lagi masalah Iran. Fokus sekarang masalah kenaikan minyak. Udah hancur-hancuran kawan-kawan ekonomi di Amerika itu sekarang. Minyak naik, minyak naik terus. Seperti kita ini langka aja udah kelangkabut. Ini naik terus, naik. Hancur ekonomi. Naik minyak, barang pokok naik minyak, biaya pendidikan naik minyak, semuanya naik, menjerit semua ini sekarang. Makanya si Donald BB ini langsung sebelumnya tidak pernah ini wakil presiden sepanjang sejarah Amerika yang melangkahi ucapannya Donald BB si kucing kurap ini, presiden Amerika. Tak pernah, satu-satunya baru. Artinya nanti J.D. Vance ini yang akan menggantikan Donald Trump kalau dia dimaksulkan. Ini sudah bisa dipastikan karena ekonomi Amerika ngorat-marit dibikinnya sekarang. Ngorat-marit, betul-betul ngorat-marit. Akhirnya karena saya katakan kalau orang punya pakai popok ini kan dia kan kan pakai popok. Jadi kalau pakai popok ini kan susah menukarnya tiap-tiap sebentar kan. Jadi kotoran itu di dalam celana itu membuat distorsi ke otak. Jadi dia menyerap balik ke darah, masuk ke otak. Jadi otak itu tidak konsekuen. Makanya dia mengatakan kita menang, Amerika sudah menang, Iran sudah takluk. Padahal sudah sebaliknya kan. Satu lagi dulu kawan-kawan. Nanti saya akan menerangkan kepada kawan-kawan kenapa misalnya di Indonesia ini ada oten-oten Konoha yang mendukung Amerika dengan Israel. Itu sedikit, itu betul-betul nanti saya jelaskan kepada kawan-kawan. Kita jangan menyalahkan dia ya. Jangan menyalahkan dia karena kebodohannya, bukan karena kebodohan sebenarnya. Saya terangkan kepada kawan-kawan. Sekarang kita lihat lagi yang namanya rezeki soleh anak Iran itu sekarang. Jadi tadi Selat Hormuz sudah menjadi kekuasaan Iran, sudah menjadi barang cantik bagi Iran itu sekarang. Itu barang untuk leverage. Nah, leverage itu tahu kawan-kawan, keuntungan bagi Iran. Nah, ada lagi satu. Rupanya di tengah percaturan peperangan ini luar biasa ini kawan-kawan, luar biasa. Ada lagi keuntungan baru kepada Iran. Iran ini kan betul-betul dibantu oleh Cina kan? Betul-betul dibantu oleh Cina. Dan kemarin-kemarin kan ada yang mengatakan bahwa stok amunisi dari Amerika sudah habis.
Udah habis. Lagi diproduksi. Diproduksi itu mandek. Kenapa? Nah, ini Tuhan mungkin yang menjelaskan hubungan geopolitiknya kan. Cina dengan Amerika itu kan perang dagang kemarin. Jadi perang dagang itu begini kawan-kawan, seluruh barang-barang dari Cina itu kalau masuk ke Amerika kan dibuat tarif tinggi-tinggi oleh Trump. Sehingga perusahaan-perusahaan Amerika susah membeli ke Cina karena tarifnya sudah sangat tinggi, mahal jadinya kan. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Amerika itu kawan-kawan itu tidak mempunyai bahan baku namanya untuk pesawat atau rudal-rudalnya. Apa bahan baku sebenarnya dari rudal dan lain-lain, termasuk teknologi, termasuk itu perusahaan-perusahaan AI. Perusahaan-perusahaan di Amerika itu yang memproduksi barang-barang hampir semuanya itu kan swasta, bukan pemerintah. Mereka itu yang terkena. Dia mau produksi misalnya ponsel, kemudian laptop, alat-alat, atau sekarang yang lagi dikembangkan adalah teknologi AI. Itu memerlukan yang namanya logam tanah jarang. Logam tanah jarang itu yang paling banyak di mana? Di Cina. Jadi selama ini chip-chip yang diproduksi yang untuk peralatan-peralatan baik pesawat Amerika, kemudian teknologi Amerika itu bahan bakunya dari Cina kawan-kawan. Kenapa dari Cina? Cina lah yang paling banyak punya cadangan logam tanah jarang di dunia. Indonesia ada juga kawan-kawan, tengok aja daftarnya ini. Tapi Amerika sedikit, tidak mencukupi untuk memproduksi rudal-rudalnya karena logam tanah jarang itu sangat dibutuhkan. Dia sedikit dibutuhkan untuk rudal-rudal dan lain-lainnya. Artinya komponen rudal itu sebagian itu adalah logam tanah jarang, tapi itu adalah hal yang sangat penting untuk chip-chip komputernya itu kan pakai komputer juga di dalamnya itu kawan-kawan. Ada elektronik itu dibutuhkan dan yang produksinya kemarin adalah Cina. Bahan bakunya dari Cina untuk Amerika Serikat. Amerika Serikat untuk teknologi AI-nya aja sudah kehabisan. Apa yang terjadi sekarang? Makanya stok amunisinya itu habis, tidak bisa lagi melanjutkan perang dengan Iran. Itu sudah pasti. Makanya Iran sekarang mengetahui hal itu. Sementara Cina, karena sudah mahal, tidak mau Cina lagi memasukkan. Apalagi Cina membantu Iran. Di stop oleh Cina kepada Amerika. Selama ini pasokannya itu dari Cina, kawan-kawan. Dari Cina. Malahan stok itu sekarang diberikan kepada Iran. Apa guna logam tanah jarang yang lainnya? Itu adalah uranium untuk membuat nuklir. Nah, nuklir dari Amerika itu kemarin-kemarin dari Cina itu bahan bakunya, logam tanah jarang. Apa artinya di sini sekarang? Berkaitan dengan rezeki anak soleh. Keuntungan sedang jalan ini, rupanya Tuhan memberi petunjuk. Tiba-tiba Amerika kan berperang, perang tarif kemarin dengan Iran. Akibatnya ini. Sekarang setelah diserang, Trump bukan hanya kehilangan Selat Hormuz, dunia kehilangan Selat Hormuz, itu dipungut biaya oleh Iran sekarang. Begitu juga logam tanah jarang itu tidak mau lagi Cina memberikan. Mau dibeli semahal apapun tidak mau Cina memberikan. Kenapa? Karena kepentingan Cina sama Iran ini sangat luar biasa kawan-kawan. Kepentingan Cina adalah Iran harus menang sekarang ini. Karena kenapa? Kalau Iran menang, itu perusahaan-perusahaan Cina itu masuk lagi ke seluruh Jazirah Arab. Dan Iran menginginkan, dan Cina menginginkan Iran yang menjadi penguasa di Jazirah Teluk. Itu kebanyakan dari pengeboran minyak itu kerjasama dengan Cina. Karena Cina yang mengambil minyaknya Iran kebanyakan kan, termasuk Rusia. Makanya kemarin Amerika sangat marah kepada Cina karena satelit Cina inilah yang membantu, termasuk Rusia, yang membantu Iran untuk menghantam posisi-posisi pasukan Amerika di Timur Tengah. Itu yang saya maksudkan. Jadi sekarang posisi Iran itu adalah posisi sedang di atas, menekan Amerika. Kenapa dikatakan menekan Amerika? Itu JD Defense sudah mengatakan, itu pernyataan kalah itu kawan-kawan. Kita tidak lagi mau berurusan dengan Iran. Hancur kita nanti dibikin oleh Iran. Itu kata wakil presidennya. Nah, yang terakhir, kawan-kawan yang ada di Indonesia ya. Kenapa sih di komentar-komentar di sini nanti kalau saya upload itu kamu bodoh, seakan-akan mereka memang mendukung hidup Amerika, hidup Israel. Kita harus mengetahui juga sejarahnya kawan-kawan. Kenapa kita harus ketahui sejarahnya? Kalau kita lihat kawan-kawan, itu hanya yang bagian agama Protestan itu yang biasanya yang agak keras. Kenapa mereka agak keras? Karena memang dalam kitab-kitab suci mereka itu ada seperti itu. Ada arahan untuk mendukung Amerika dengan Israel. Kenapa begitu? Seakan-akan kalau tidak mendukung Amerika dengan Israel itu mereka berdosa. Amerika akan dikutuk, kira-kira seperti itu. Jadi mereka harus mendukung itu. Itu yang beragama ini seperti yang saya katakan. Ada bagian dari Kristen itu yang seperti itu. Tapi yang menariknya adalah begini kawan-kawan. Paus yang sekarang ini itu sangat mengutuk masalah-masalah genosida di Israel. Dan juga bertentangan dengan Trump. Artinya dia tidak menolak keras dengan Trump. Bahkan berbenturan dengan Trump. Artinya dia atau aliran yang tertua di Kristen ini, dia seperti kita juga mendukung perjuangan Iran, sangat menentang keras
cara-cara Israel dan Amerika. Dan ya boleh saya katakan mendukung Iran di situ kan. Yang tidak mendukung Iran ini adalah bagian-bagian ini, yang bagian Protestan. Ya karena di kitab sucinya menyatakan begitu. Jadi bisa kita mengerti salah dan benar itu masalahnya sekarang lagi. Kenapa mereka tetap mendukung? Kan itu yang jadi pertanyaan kita. Apakah karena mereka bodoh? Bisa jadi mereka bodoh. Mengapa mereka bodoh? Masa dia sebagai agama Kristen mendukung agama lain? Entahlah. Tapi yang penting kita harus mengerti kawan-kawan. Karena itu ada dalam kitab dia. Kemudian dia mungkin agak keras dalam hal ini, atau tidak mendukung Iran, atau mencaci maki Iran, atau mendukung Amerika dan Israel. Kita harus maklum juga. Pengertiannya hanya sampai di situ baru. Pengertian apa maksud saya? Misalnya kita beragama Islam, kemudian tiba-tiba mendukung Kristen, misalnya kan? Tapi yang salah. Kalau yang benar tidak masalah. Kalau yang salah ya kita salahkan, sama dengan Katolik tadi itu. Yang Paus tadi itu, Trump salah, disalahkan dia. Tapi kalau Amerika benar, dibenarkan dia. Itu yang saya maksudkan. Jadi artinya mungkin yang di sini ini yang berkomentar yang negatif itu adalah orang-orang yang tidak memakai logika lah. Logika sebagai manusia lah, kira-kira seperti itu. Masa yang mendukung agama lain yang salah juga, yang kadang-kadang mereka ke Yerusalem sana malah diludahi katanya kan. Apakah memang begitu? Memang begitulah. Itulah keadaan kita sekarang ini kawan-kawan. Artinya teruslah mendukung Iran, teruslah mendukung kebenaran, teruslah habisi para banjingan di dunia ini agar dunia aman sentosa. Kan itu pemeo kita kan, santai tapi mesra. Santai tapi mesra. Gitulah dulu ya perkembangan hari-hari ini. Terima kasih.